3 bulan, nah saya nge-Grab tuh. Berarti sempat 3 bulan jalan sendiri nge-Grab Oh tuh? iya. Bukan nyewain mobil nih ya? Bukan. Saya ngedriving sendiri, saya ngantar penumpang ya di jalan. Akhirnya saya ya mutusin ya gimana pun caranya kita cari modal gitu kan, walaupun minjem bank gitu. Sempat juga berarti? Minjem bank saya mas. Jadi jangan beranggapan saya dikasih supply dari orang tua, nggak ada. Oke. Nggak ada, saya berjuang sendiri gitu kan. Toko saya di Blok M itu, kalau tetangga ngomong, lu mau dagang apa mau nge-gym? Dibilang. Kenapa tuh? Karena saya buka dari jam 2 sampai jam 5 udah tutup, pulang pasti. Oh gitu? Pasti. Itu gimana itu Mas Markus bisa temuin supplier yang memang amanah, jualnya betul? Kadang-kadang kita ketemu supplier digiringnya ke lab ini loh. Ini nih kalau kesini nih keluarnya ini nih. Sampai begitu ya? Padahal ada lab yang masih tulisan tangan. Tulisan tangan? Iya. Bentuknya apa? Kertas gitu? Kertas. Sampai ya, sekarang masih ada Mas Markus? Mungkin karton kayak model karton gitu ya. Oh iya, I see. We talk and we learn. Welcome to POV. Mas Hindra Markus. Iya. Akhirnya setelah ke pending. Jadi rencana syuting sama Mas Markus ini udah 2 minggu. Cuma karena setup studio baru, mix segala macam akhirnya terpaksa tertunda. Ini thank you Mas Markus udah siap bela-belain datang. Tadi mau nanya Mas Hindra apa Markus? Udah disebutin duluan, panggil Markus aja. Oke, Mas Markus. Iya. Gimana kabar Mas? Sehat ya Mas Markus? Ya, sehat deh. Sehat ya. Saya itu jadi baca kan Mas Markus ini pengalamannya kayak sebelum dagang batu banyak nih. Iya. Dari mulai pernah jadi auditor katanya. Bener ya? Pernah jadi konveksi. Benar. Sama tadi katanya pernah Grab. Benar, sempat nge-Grab saya. Awalnya gimana Mas Markus itu? Nah, jadi dimulai dari apa dulu? Auditor dulu kah? Konveksi dulu? Nah, awalnya saya itu background suka batu itu kan karena bapak saya itu kan punya toko tuh di Pasar Baru tuh. Nah, kan banyak tuh yang ngeliat ngeker-ngeker diamond gitu kan. Akhirnya saya lihat nih orang ngapain. Nah, ngeliatin batu kok bagus banget gitu kan. Akhirnya mulai tertarik itu, dan awal saya beli batu itu SMA. SMA saya beli Kalimaya itu batu. Berarti udah saya tertarik batu udah lama itu ya? Udah lama. Tapi posisi sebagai korban nih. Ibaratnya beli dulu nih. Kita beli dulu. Kita trial error dulu ya kan. Oh batu ini ternyata pas beli sintetis. Karena kan pemahaman lab zaman dulu kan nggak ada ya. Bener. Tahun berapa nih Mas Markus? Itu kurang lebih tahun 2005-an lah. Oh iya. 2005-an lah. 2005, 2003 gitulah. Oke, terus? Nah kan kita pokoknya beli asal trust dulu nih sama orangnya nih. Ternyata semakin kesini tahu lab, oh ini palsu gitu. Akhirnya lulus kuliah, saya ada job fair, saya apply, tiba-tiba keterima tuh jadi auditor. Nah jadi auditor. Ini beres SMA atau kuliah dulu? Kuliah dulu saya. Oke. Kuliah ya kan, dia ada job fair, saya apply, keterima nih jadi auditor nih. Kerja jadi auditor kurang lebih berapa tahun lah ya? Swasta berarti ya auditor? Swasta. Nah 2-3 tahun akhirnya saya itu kan merit nih. Auditor kan Mas Adam tahu sendiri ya. Pulangnya jam berapa tuh Mas? Bisa jam 2 pagi, jam 4 pagi gitu. Paginya ngantor lagi gitu. Nah itu pernah saya jalanin. Ngalamin. Berarti kuliah itu finance dong, keuangan lah urusannya. Nah itu dia, saya ngambil IT. Oh. Emang pas di job fair, sebenarnya banyak kan yang namanya job fair kan, kita kan apply. Jadi pas ada tawaran, nih auditor dulu nih masuk nih, ya kan. Nah terus kebetulan di perusahaan itu ada teman saya kan, saya pikir ya udah kita learning by doing aja dah, yang penting ada dulu dah ya kan. Kita belajar akhirnya bisa gitu kan. Udah itu ya udah pas merit itu karena waktunya kayak gitu kan, kerja gitu sampai pagi pulang kerja lagi gitu. Nah, yang ada kerjaan oke, merit berantakan. Istri saya mulai itu kan udah mulai ada tabungan lah ya kan. Kita usaha sendiri yuk. Akhirnya muter-muter otak, konveksi aja gitu kan, karena kan ya cukup terjangkau gitulah modalnya gitu. Bikin kaos gitu? Enggak, nih konveksi saya itu jasa lobangin kancing. Oh oke. Agak unik ya. Nah karena mesin lobang kancing itu kan mahal sekali ya.
Jadi mereka konveksi besar sekalipun Ya kadang-kadang outsource lah mereka. pakai kita Lah gitu. kok bisa ke idenya nyampe ke bolongin kancing, Mas? Nah, dulu mertua juga kayak gitu kan. Oke. Jadi, oh ya boleh juga sih gitu kan. Dijalanin kurang lebih 2-3 tahun lah. Tahun berapa tuh? 2007? 2000? Waduh lupa deh. Ya, Kayaknya lupa. 2011 ya. Oh, oke, iya oke. Iya, terus 2011 itu posisi kita masih beli-beli batu nih ya, masih hobi lah koleksi masih hobi gitu. koleksi lah gitu lah. Nah, 2013 itu mulai-mulai itu yang namanya di kampung itu kan buka konveksi juga tuh. Jadi konveksi ini tutup bukan karena nggak ada kerjaan atau nggak laku, tapi nggak ada yang ngerjain. Karena kan konveksi itu berkesinambungan ya Mas ya. Jadi saya butuh pekerja juga kan. Nah pekerja itu pada rata-rata balik ke kampung. Mendingan mereka kerja di kampung, kumpul sama keluarga lah. Daripada jauh-jauh. Nah betul. Kita juga di kayak gituin kan pasti kan lebih mikirnya dekat keluarga dulu dong. Iya pasti sih memang. Udah. Saya posisi itu cuman punya beberapa koleksi batu gitu kan. Nah ada temen datang gitu, mereka lihat batu saya sepele dulu Mas, ibaratnya kayak batu 300.000 gitu ya, 80.000 gitu kan. Temen datang, waktu itu demam batu nih, saya ingat banget 2014? 13. Saya 13 awal saya berhenti itu konveksi, udah nggak terima kerjaan gitulah. Nah mereka lihat saya beli sekitar misalnya nih ya 100.000 nih. Dia lihat ini apa nih merah siam. Berapa nih? Gue beli 100.000. Oh yaudah 300.000 ya gitu. Nah saya ngeliat siapa nih temen nih Mas Markus yang iya teman-teman yang konveksi gitu. Okay. Nah saya ngeliat ini kok ada peluang ya. Betul. Di sektor ini ada peluang gitu kan. Ibaratnya saya sebagai pembeli sekalipun masih bisa nguntungin gitu loh. Gimana saya ke fokusin gitu, kita ke ibaratnya suppliernya gitu kan. Misalnya cari sumbernya yang benar gitu ya. Nah gitu kan pasti kan lebih menguntungkan gitu. Pasti kan. sih. Nah demam batu sampai itu 2014 apa 15 gitu kan. Karena saya masih mainnya di batu sintetis gitu kan. Akhirnya pasar berubah tuh, pasar lebih cerdas gitu kan, paham lab ya kan, dan ibaratnya batu itu pada saat itu tuh dibandingnya sama memolab minimal. Iya mulai memang trennya mulai jadi seperti itu. Dan akhirnya ya saya nggak laku kan ibaratnya kayak gitu. Nah ada sedikit tabungan, saya kepikir apa saya beli mobil, saya nge-Grab. Nah waktu itu kalau nggak salah Grab itu lagi bakar uang ya. Bakar uang. Insentifnya banyak lah. Iya, insentifnya banyak. Driver. Kita sehari aja asal ibaratnya achieve target tripnya itu kan dapat berapa 1 juta. Gitu. Bener. Orang saya pernah sampai beli Kalia buat disewain Grab. Nah benar. Karena lagi boomingnya itu. Nah saya nge-Grab tuh 3 bulan kok kayaknya emang jiwanya bukan di sini gitu kan, karena berarti sempat 3 bulan jalan sendiri nge-Grab tuh? Oh iya, bukan nyewain mobil nih ya? Bukan, saya ngedriving sendiri, saya ngantar penumpang ya di jalan 3 bulan tuh. Akhirnya kok kayaknya bukan jiwa saya gitu kan, karena jujur bisnis batu ini fun banget. Laku nggak laku, ketemu teman silaturahmi, kita bisa ketawa, nongkrong, ambil jual. Nah jual santai, laku syukur, nggak laku ya kita dapat funnya gitu, kita dapat tongkrong. Enjoy-nya tuh dapat. Emang agak aneh sih. Iya gitu loh. Jadi ya 3 bulan tuh dijalanin, akhirnya saya mesti balik lagi nih ke batu gitu, gimana gitu kan. Akhirnya saya ya mutusin ya gimana pun caranya kita cari modal gitu kan, walaupun minjem bank gitu. Sempet juga berarti? Minjem bank saya Mas. Jadi jangan beranggapan batu ini saya dikasih ibaratnya supply dari orang tua, nggak ada. Oke. Nggak ada, saya berjuang sendiri gitu kan. Saya minjem gitu kan, lah akhirnya terkumpul modal sekian. Pertama masih main di rawa bening. Masih main di rawa bening tuh kan, kita main di rawa bening ya cukup lumayan lah untuk hidup, untuk makan cukup. Tapi masih buka toko rawa bening atau sekedar belanja rawa bening? Saya online.
Jadi berarti dari dulu Mas Markus emang base-nya udah kenceng di online. Online dulu masih. Dari awal mulai itu memutuskan, oke, gue maunya online dulu. Karena kan itu kan online tuh kayak mulai ini. Emerging lah, lagi iya, mulai lagi bagus-bagusnya. Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Shopee belum ada. Shopee belum ada ya. Iya, dulu toko bagus OLX itu paling. Sama Bukalapak ya dulu ya. Dua itu ya. Bukalapak, Tokopedia, OLX, toko bagus. OLX, Kaskus. Nah, Kaskus iya, ingat saya forum-forum batu dulu berkembang banget di situ. Di Kaskus itu saya mulai sistem jualnya itu lelang gitu ya Mas. Jadi di Kaskus itu saya mulai ngelelangin batu gitu. Dan uniknya bapak saya juga adalah beberapa koleksi batu gitu kan, tapi batu murah gitu. Satu ketika papa saya kasih saya batu nih lu kan jualan batu nih lu jualin nih. Dia ibaratnya nggak tahu mau ngeledekin apa-apa gitu. Oke, nah saya taruh tuh di lelang. Saya besok orangnya datang nih ke rumah. Gimana, kejual nggak? Kejual dong, berapa? Waktu itu angkanya 200.000 apa 300.000 gitu. Dia kaget, lu yang benar. Kenapa? Saya beli batu itu 10.000. Gile kan? Nah, itu saya sampai bilang, serius mana ada batu 10.000 gitu kan? Ada, akhirnya saya diajakin ya itu yang batu-batu Cina itu loh. Oke. Nah itu saya sampai bingung, ini batu apa enggak? Gitu. Apa asli apa enggak nih kan 10.000? Mungkin ada yang masih inget kayak Phantom Quartz yang di dye tengahnya itu. Iya. Nah kan kalau dulu kan belum berkembang ya ilmu lab juga kan. Saya mau ini natural gitu kan. Sampai akhirnya sekarang sudah berkembang itu dye, ya kan. Nah, ya begitulah kita kan metamorfosis yang. Lah itu yang Mas Markus di Rawabening itu nongkrongnya cari kenalan, cari community atau belanja juga apa gimana? Ya belanja kadang-kadang kan kita kan sambil ngiketin cincin tuh Mas. Iya. Nah kan sambil yang nunggu yang ngobrol aja jualannya di mana Mas. Oh iya gitu. Jadi kenal. Jadi sedikit banyak kenal gitu kan. Ya begitulah perjalanan saya gitu. Sampai akhirnya terus bisa buka toko di Blok M. Blok M Square. Kenapa Blok M Mas Markus? Kenapa nggak Rawabening? Rawabening, banyak teman saya. Halo teman-teman di Rawabening. Ya jadi saya juga bukan tipikal yang ibaratnya lagi rame di sini, teman-teman pada kesini saya ngikut ke situ, kayaknya gimana? Gak enak gitu. Gak enak kan saya orangnya tuh. Oke. Nah, berarti pertimbangan pertamanya, banyak teman-teman di sana. Iya, gitu kan. Nggak enak dah, gitu kan. Akhirnya ya sempat keliling-keliling pasar baru sendiri pun, kok kayaknya bukan style saya gitu kan karena kan memang betul. Pasar baru itu banyak old money tuh. Benar. Kita ketemunya jiper gitu. Iya. Nah, toko-toko emas, kemudian. Karena kan pada basicnya itu kan saya awalnya mentalnya belum sanggup lah ke sono kan. Nah, terus ke Season City juga bukan di sono lah gitu lah ibaratnya. Akhirnya ketemu. Main juga berarti Season kan sempat rame kan? Sempat beberapa kali main cuman ya nggak cocok kayak lingkungan kan kita kan kerja kan bukan masalah cuan doang Mas. Kenyamanan ya. Nyaman gitu kan. Akhirnya ke Blok M Square. Ke Blok M Square ya saya lihat banyak yang welcome, cukup maksudnya kita ada nggak ada ya tetap fun aja di situ gitu loh. Tapi di Blok M itu toko batu banyak juga berarti Mas Markus? Dulu banyak, tapi sekarang sih udah mulai ya kena seleksi alam ya Mas. Iya pasti, kan kalau yang saya tahu Blok M tuh jam, berlian, bener ya? Ternyata saya lihat ada beberapa saya kenal kan Mas Markus, terus Mas Yegi kalau nggak salah. Yega, sorry Mas Yega itu juga di Blok M kan? Blok M dia. Oke. Jadi ya di situ saya ngeliat ini enak nih lingkungannya enak gitu kan dan tokonya itu jauh-jauh Mas. Jadi ya Mas tau lah kalau kita berdekatan kadang-kadang kan ya sungkan ya misalnya ada enak gitu kan orang habis lihat di sebelah ke toko kita kan kita nggak enak gitu kan. Nah, agak jauh-jauh ada sekatnya ya saya pikir jadi lebih juga. Nyaman ya. Apalagi kalau misalnya tanda kutip toko rame sendiri kan nggak enak banget gitu lah. Iya. Oke, paling enak deh kalau di posisi itu. Betul. Makanya cukup peka lah untuk hal seperti itu berarti ya. Itulah dan satu lagi toko saya di Blok M itu kalau tetangga ngomong
lu mau dagang apa mau nge-gym, dibilang. Kenapa tuh? Karena saya buka dari jam 2 sampai jam 5 udah tutup, pulang pasti. Oh gitu. Pasti itu udah ritual saya tuh, jam 2 buka, tek buka. Kita karena emang kuatnya di online ya. Iya. Jadi setelah packing kita pulang gitu. Oh, jadi sebenarnya toko itu bisa dibilang sebagai base camp buat mempersiapkan barang-barang yang mau dijual online. Benar. Kalau orang datang langsung banyak nggak sih Mas Markus? Ada juga, karena kan ya karakter beda-beda ya. Ada yang ibaratnya saya percaya aja deh, transfer aja. Yeah. Ada yang aduh soal batu mah mesti lihat mata Iya, langsung. benar. Ada beberapa orang Iya. kayak gitu Ya, kan. bisa dimengerti sih ya. Ya jadi ya yang penting kita ada identitas nih, toko kan Ya, identitas. betul, nih. betul. Jadi ibaratnya kalau ada problem apa-apa, saya di sini loh. Iya, nggak kemana-mana nih, gue tuh ada gitu ya. Gitu. Jadi langganan juga lebih safety gitu kan, transaksinya juga lebih terpercaya lah ibaratnya gitu. Jadi lebih nyaman dua belah pihak. Itu loh. Jadi ya Blok M sih pilihan yang tepat sih menurut saya. Ya. Gitu. Dan sampai saat ini berarti Mas Marco masih rutin tiap hari ya di Blok M ya? Masih rutin. Sekarang ya gitu kan, kayak sekarang udah pulang sore kan, pulang kan. Iya. Nah, jadi bukanya tadi jam 2 sih. Tapi udah tutup berarti sekarang nih? Udah tutup. Mas Marco sendirian ya di Blok M ya? Sendiri. Atau ada yang bantuin kayak? Nggak ada sih. Jadi emang Semua di handle bener-bener. Iya, Ini namanya pakai hati nih. Iya. Bukan sekedar jualan ya. Nah, jadi buat teman-teman di Blok M juga, saya bukan buka jam 2 tutup jam 5, tapi paginya saya itu ke Rawabening ngolah barang. Iya, karena biasa masukin GRI juga via Rawabening kan. Jadi kadang-kadang kan pagi kita naro lab atau apa ke tukang ring gitu kan, cari ring yang pas. Sekitar jam 12 kita break makan, baru langsung berangkat Blok M gitu. Jadi jangan salah kaprah. Jangan bilang saya nge-gym, saya kerja. Waktunya ya cukup panjang juga. Ya emang kalau orang kerjanya base-nya online ya, memang kan transaksi nggak harus jam 2 sampai jam 5 Mas Markus ya kan? Iya. Di luar itu online tuh apalagi di handle sendiri ya. Jam 11 malam juga mungkin bisa transaksi. Wah, ada yang kita ngedeal aja jam 4 pagi ada. Ini namanya ya rezeki ya. Iya. Namanya kerjaan kan. Ada sih Mas, ada aja lah. Ibaratnya kita subuh lagi bangun mau pipis gitu, tiba-tiba ada yang nawar, ya udah deal or no dealnya di situ aja gitu loh. Iya. Besok pagi packing gitu aja sih. Nah, untuk online Mas ya, platform online medsos itu, Mas Markus yang kira-kira paling apa ya, paling banyak customernya, transaksi paling lancar dari mana Mas? Instagram kah? Atau YouTube? Nah ini karakternya beda-beda juga nih dari semua platform ini kan. Instagram itu kadang-kadang kalau yang saya tahu nih ya, itu Instagram dia saya basicnya YouTube nih. Oke. Nah, di Ruby Rebus gitu. Iya, itu langganan tuh rutin banget ya kan. Nah, dia kadang-kadang kan ada orang tipenya yang malu tuh direct WhatsApp langsung kan, takut nomornya ketahuan lah atau enggak apalah gitu. Macam-macam juga tipe-tipe customer ini ya. Wah, lucu-lucu Mas, kalau saya dagang udah berapa lama ya ini, 12 tahun tuh ketemu orang lucu-lucu gitu. Dia nggak mau nomor handphonenya ketahuan, dia pakai Instagram nih. Nah, ada juga yang tembak langsung di WhatsApp banyak gitu. Tokopedia, e-commerce ya. Ya, e-commerce lah. Ibaratnya ada juga nih kayak e-commerce ini nih jadi ajang cicilan banyak sih. Maksudnya? Jadi misalnya mereka mau beli nih, takut ketahuan istri nih kan. Bisa nggak gue cicil di sini gitu kan. Boleh Om, saya bilang saya buatin transaksinya dan dia bayar dicicil gitu. Oke. Via kartu kredit gitu kan banyak tuh kayak gitu. Ya untuk memperingan mereka juga. Iya. Kadang-kadang mereka kan sekali keluar uang gede gitu kan, wah istrinya ngomel atau gimana. Emang kalau ada berkeluarga ada aja. Iya, kalau ada berkeluarga ya. Urusan hobi nih. Hobi sama istri ya agak. Makanya jangan salah pilih istri. Banyak sih Mas yang langganan saya tuh yang. TikTok main juga nggak sih Mas Ros? TikTok sih saya untuk sekarang sih masih main ya, masih apa ibaratnya posting video batu doang. Ada tuh ya? Ada, bukan video joget ya Mas. Tapi nggak, TikTok sekarang udah jauh berkembang sih Mas ya? Oh jauh. Bener jauh, ya kan? Jauh. Saya lihat pasar TikTok ini ya, dia tuh dulu ibaratnya yang jalan itu batu-batu 50.000 iya. gitu. Bukan sampai sekarang Mas? Enggak. Sekarang udah mulai tuh trennya berubah tuh. Sekarang saya kadang-kadang ngeliat live TikTok itu udah mulai ada
batu 75 juta, Masa? 100 juta. Oh, udah Transaksi ada. tuh Mas? Saya lihat. Nah, yang transaksi Iya, tapi seenggaknya udah mulai dipasarkan gitu ya. kadang-kadang kan kalau dulu kan kita ngeliat TikTok apaan sih? Ini Bener. pasarnya ABG. Iya. Dulu juga saya waktu pas ngeliat TikTok, ini mah nggak mungkin ada. Kita let's say 3 juta deh. Iya, berat lah. Ini mah ABG semua yang main. Ternyata saya lihat ke belakang sini ya udah mulai tuh. Soalnya mungkin gini Mas Markus ya, kayak saya kan saya ini berarti dipaksa terjun ke TikTok sama editor saya. Iya. Saya dulu kan aduh, dia nggak di sini si Andre namanya. Dia maksa saya dulu kayak ini bicara 2 tahun lalu lebih Mas. Aduh, lu gila lu, masa gue masuk TikTok kayak begini gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin makin kesini terutama ya, oh ternyata nyaman gitu. Jadi itu dipermudah kita itu. Sekarang saya rasa umur kayak saya gitu udah mulai main sih. Maka itu mungkin tren batu jadi berubah Mas. Orang-orang kayak yang kayak kita ini ibaratnya udah masuk ke TikTok kan. Kan pola belanja jadi berubah kan. Yang tadinya beli orang-orang 50 ribuan, sekarang orang-orang yang beli jutaan udah masuk. Nah itu nanti lama-lama ya kena seleksi alam sih batu-batu yang kayak gitu ya. Mohon maaf yang ibaratnya dia ringnya alpaka ngomong silver, dia batunya sintetis ngomong natural, pakai lab yang abal-abal. Nah itu sih pakai tukang cetak ya. Nah itu dia pakai tukang printing gitu. Nah lama-lama kegerus sih. Betul. Ya kita lihat aja nanti lama-lama di TikTok ini berkembang ya benar-benar tukang batu gitu loh. Iya. Bukan udah kelihatan sih arahnya menuju ke sana. Kalau dulu kan pada sepelehin tuh, ya kan, ini mah ajang anak-anak ABG joget gitu kan. Ternyata enggak. Sekarang udah mulai sih saya lihat batu-batu ya pasar-pasaran juta-jutaan udah lumayan masuk Mas. Iya memang. Dan ada lagi yang beli, banyak lagi. Ya kalau lihat live TikTok tuh kan Mas luar biasa tuh Mas, transaksi berapa semalam Mas? Dijualnya tuh bener-bener ini loh, sold ini. Waduh, saya lihat nih orang nih dahsyat juga nih. Ada teman saya tuh TikTok jualan aksesoris ya, dia kayak bukan batu nih? Bukan, tapi dia batu ada, tapi rata-rata kuatnya di aksesoris. Itu dia aksesorisnya itu paling pantaran 75.000 ya. Saya tanya, lu nge-live seharian kayak gitu sampai suara hilang gitu dapat berapa sih? Ya kasih lihat Niko, lu lihat nih 40 juta Mas. Sehari? Saya minder. Yang ibaratnya orang jual barang puluhan ribu bisa 40 juta gitu. Ya karena mungkin kuantiti tuh maksudnya. Itu dia, itu live-nya seharian lagi. Seharian itu sampai dia besoknya pokoknya udah selesai live. Paginya itu sakit ya. Gila ya. Saya kaget. 40 juta ini jualnya gimana? Dan dia nggak hoax, itu satu toko dia segunung paketnya gitu. Ya karena kan harganya kan yang puluhan ribu itu kan ngejar 40 juta ya. Mau jual berapa banyak kan? Nah itu dia. Dan itu benar. Serem juga itu TikTok. Emang luar biasa ya. Luar biasa loh kalau dipikir. Ya kita lihat aja perkembangan zaman sekarang lah. Mereka kan pasti kan ada kiblatnya nih. Nanti ke mana gitu. Pasti sih. Tahun ini kan ke TikTok nih. Awalnya dimulai Instagram kali ya zaman dulu ya. Instagram. Duluan e-commerce atau Instagram Mas Markus? Kalau Mas Markus, kalau buat saya pribadi, saya e-commerce sih. E-commerce dulu, abis itu bikin Instagram. Baru ke YouTube gitu segala macam. Jadi dulu e-commerce dulu sih. Dulu OLX ya. Toko bagus. Benar. Toko bagus, Kaskus. Ya dari sono saya. Nah, mulai ke Bukalapak, Tokopedia. Punya Instagram dong. Oke, kita buat Instagram gitu kan. Punya TikTok dong. Yang ikutin aja lah ya kan. Ikutin aja harusnya gitu kan. Iya. Ya pokoknya gitu sih perjalanan saya. Gitu. Saya tertarik ini Mas Gus. Ini pertanyaan saya ini udah lama saya ini ada di kepala saya. Ketika Mas Markus memutuskan untuk dagang batu, itu kan belajar cari supplier. Benar gak? Benar. Dari yang nggak ngerti belajar dikit-dikit sampai mencari supplier kan? Iya, benar. Itu gimana itu Mas Markus bisa temuin supplier yang memang amanah, jualnya betul kan? Supplier ini banyak Mas, yang jual batu A dibilang C aja banyak gitu kan. Waduh, jangankan gitu Mas, kadang-kadang kita ketemu supplier digiringnya ke lab ini loh. Ini nih kalau kesini nih keluarnya ini nih. Sampai begitu ya. Padahal kita ibaratnya kita udah tahu lah, kita cuman pura-pura bodoh aja gitu. Iya. Berarti ini batu nggak benar gitu. Nah, jadi kalau sedikit tips saya paling yang pertama sih deal-dealan dulu sama suppliernya gitu kan. Nih kalau saya lab hasilnya bukan ini gimana gitu kan.
Nah, Di awal dulu ya. Yang paling bener sih ya bayar afterlap lah. Nah itu udah paling bener sih. Saya sampai sekarang. Tapi kalau supplier dari luar negeri gimana Mas Markus? Maksudnya ada nggak supplier dari luar atau supplier Ada. Mas Markus semua lokal ibaratnya gitu? Enggak kan? Ada dari luar negeri. Saya tahu makanya kan. Nah itu ya Di kita kayak lab, gitu. di lab sana lah gitu, yang terpercaya Pokoknya gitu. Ya, pokoknya kan kita tahu nih patokan saya misalnya Mas Adam nih Gary. Iya. Kurang lebih ya saya ke guru Mas Adam deh. Mr. Pet. Iya, Mr. Iya, Pet. iya. Kurang lebih kan ya sama lah Betul. kan. Jadi ya udahlah saya tanya si Mr. Pet itu kan. Oh ini keluarnya apa? Gini hasilnya apa? Oh treatmentnya apa? Kalau aman saya baru bayar. Baru berani ya. Iya, mereka juga kenal saya itu ya setelah di lab baru bayar gitu loh. Iya. Jadi sistem setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang dikirim dulu lihat barang bayar gitu. Nah kalau saya itu tipenya di lab dulu aman baru bayar. Baru bayar. Mas Markus lebih sering belanjanya tuh online sama supplier atau datang sih Mas? Kayak misalnya ke Bangkok pastinya kan? Kalau yang udah terpercaya gitu kan, yang udah sering transaksi lama lah ya, online saya percaya. Oh jadi udah tahu ya? Iya. Apa material ini gini yang selera Mas Markus, ada nggak lo? Ada, oke kirim gue bayar gitu. Kan ibaratnya gini loh, kita pembeli sama penjual itu kan harus ketemu dulu nih frekuensinya nih. Betul. Penjelasan dia itu, oh ini barang kristal gitu kan, jadi kan image kita, pandangan kita, oh penjelasan dia kristal. Sama nggak nih persepsinya? Persepsinya sama gak nih? Ternyata ya ketika dia jelasin kristal, pas nyampe barangnya kristal ya cocok gitu kan. Tapi kan ada beberapa supplier, nggak usah ngomong supplier lah, penjual. Oke. Penjual yang ibaratnya, wah batu jelek aja dia bagus-bagusin gitu kan. Iya. Ya ada beberapa sih. Nah itu Mas Markus pelajarin berarti, oh supplier ini tipikalnya begini, Iya, ini begini. Ini kalau Seleksi juga ya? Seleksi. Kalau dia bilang warnanya bagus, ya dia ngomong mah jangan percaya deh, jangan itu deh. Jangan terlalu gimana banget. Udah tau lah, ini kalau udah ngomong ini paling begini datangnya. Orangnya jujur aja nih nilai plusnya. Cuman kalau soal dia mendeskripsikan suatu batu mah jangan dipercaya deh gitu. Kita ada loh beberapa supplier yang ngomongnya itu, wah ini bagus pas sampai kecewa lagi. Jadi ya Bisa retro nggak tuh Mas? Kalau kejadian kayak gitu? Untuk beberapa kasus kayak misalnya kita beli garansinya only hit A gitu kan, tiba-tiba HC misalnya HC gitu. Mau nggak mau pasti lah kan harga jauh ya. Itu kita retur sih. Iya. Kadang-kadang ada yang retur, ada yang ya udahlah kita legowo aja lah, terima aja gitu. Kalau kurang lebih mungkin ya. Karena kan saya rata-rata ngambil lot ya Mas ya. Kan di lot itu taruhlah ada 20 batu gitu kan. Sendiri atau ada grup sih Mas Markus ini Mas? Kalau saya sendiri. Oke. Nah, biasanya ambil 20 batu nih. Kadang-kadang kan ada yang kecampur, Mas. Iya. Betul gak? Betul. Nah, kita beli misalnya yang paling gampang deh. Ini supplier garansiin Burma nih. Kita cek nih ke Mr. Pet nih. Oh iya nih from Burmese dia bilang gitu kan. Aman gitu kan. Kita bawa ke sini, ya kan kita nggak langsung olah semuanya dong Mas kan. Kita olah dulu 5, oh ya aman. Ntar bulan depan kita olah lagi 5, oh aman. Bulan ketiga kita olah lagi 5, lah kok keluarnya ada satu yang bukan. Mozambik apa Aceh gitu kan. Ya udahlah legowo lah. Toh udah untungnya 10 ini. Iya. Soalnya dari lot itu udah ketutup lah ya. Iya, ibaratnya ya kita nggak usah menafik lah. Kita kayak gitu jangan terlalu lewel juga sih. Kalau terlalu lewel repot juga soalnya ya. Repot, ntar banyak yang sebel juga. Yang penting kita pasti adalah spekulasinya ya Mas, yang namanya dagang kan. Ya saya rasa udah cukup, ya udah, sisanya bonus. Iya. Gitu kalau menurut saya. Jadi nggak terlalu ngoyo-ngoyo gimana sih. Terus Mas Markus kalau kan batu banyak nih. Dan saya lihat kayak Mas Markus, teman-teman ini kan bikin di beberapa lab, bukan cuma satu kan? Betul. Iya kan? Betul. Pertimbangannya apa sih Mas? Kenapa batu ini ke lab ini? Pertanyaan gini, ada nggak pertimbangannya? Batu ini ke lab ini, batu ini ke lab ini, dan yang ini ke lab ini. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya yang pertama, kalau misalnya batunya kita lihat karakternya nih, kan kita kan apa dari value-nya kah atau value-nya juga. Oke, terus kalau batunya agak lumayan pricey nih kan. Ya kita kadang-kadang nembaknya ke sini gitu. Iya. Kalau
batu-batu biasa kan lab itu kan banyak harganya ya, Mas. Benar. Ya kayak batu misalnya 300.000. Ke GRI kan udah nggak mungkin, Mas. Nah, Kasarnya gitu, iya, ya kan? gitu. Saya paham ya. Nah, Oke. Jadi ya kita lihat dari value-nya juga sih, dan tentunya pasti request sama pembeli kita gitu kan. Ada juga sih udah memo bisa lab A nih gitu. Iya. Gue maunya ke GRI gitu. Pembelinya maunya lain nih gitu. Lu di lab aja deh ke GRI. Oh ya udah gitu loh. Kan kita kan juga sebagai penjual benar gitu kan. Iya. Ya kita nggak takut gitu. Iya, loh. betul, Jadi betul. mau saya garansinya gini, om mau bawa kemana-mana, mau muterin lab di Indonesia juga saya garansinya itu. Iya. Itu walaupun pada kenyataannya puluhan tahun saya jualan ini gitu kan, kadang-kadang ada yang nggak sinkron juga ya lab. Pastilah, gitu. iya. Nah, itu udah lumrah deh. Iya. Lumrah deh. Yang penting bukan dari lab A tiba-tiba ke GRI sintetis, itu saya nggak pernah. Iya. Paling beda mungkin treatment, warna ya. Treatment, origin itu. Ya, origin udah pasti. Aduh, itu mah udah kayak PR banget sih, Mas. Memang. Kayak tolak ukur lab itu kan macem-macem ya. Iya, standarnya Paham ilmunya beda-beda. Paham ilmunya beda. Apa namanya, berangkat standar base-nya beda-beda, Mas Marco. Itu aja udah susah gitu kan. Kita juga para seller juga ngeliatin gitu. Jadi kita ini tuh trial error gitu kan. Ini karakter inklusinya begini nih. Lab yang mana ya yang bagus gitu. Iya. Nah, kita juga kayak gitu sih. Jadi ya berusaha membaca juga lah berarti kan. Ini kalau masuk ke sini barang begini lab ini biasa kasih ini. Nah, gitulah kalau kasar gitu kan, kurang lebih gitu kan. Jadi ya gitu sih. Yang pertama sih dari harganya dulu kan. Masa munafik lah, masa barang kita batu 100.000 kita masuk ke agak mahal kan, kita bingung jualnya. Iya, pasti sih. Kecuali ketika udah after deal nih, mereka perintahin udah ke GRI aja. Oke, kita ke GRI. Itu kan nggak masalah, udah enak, ya kan. Tapi berarti Mas Marco kan aware dong bahwa lab ini banyak yang memang, maaf ya, maksudnya yang nggak karuan lah kasar gitu. Oh iya, saya juga buat standar saya sendiri gitu, bahwa barang-barang di toko saya itu kecuali lab ini saya pakainya cuman lab ini. Iya. Selebihnya saya enggak gitu loh. Iya. Dan begitu pula mau retur batu di tempat saya. Iya. Ya kan? Oke lo retur, tapi jangan labnya juga jangan yang asal nih gitu. Jangan yang asal, kita mah fair gitu kan. Kalau mau retur ya relabnya yang benar gitu kan. Jangan ada lab yang masih tulisan tangan. Tulisan tangan? Iya. Nah, saya bentuknya apa, kertas gitu? Kertas. Sampai sekarang masih ada, Mas Markus? Mungkin karton kayak model karton gitu ya. Oh iya, I see. Saya pernah ini salah satunya GRI ini. Saya sampai kesel sama orangnya kan. Dari lab yang 100.000, ya kan. Saya bilang ini perkaranya origin. Dan saya tahu banget itu modalnya saya beli origin Burma nih. Iya. Kan itu udah lebih mahal kan rata-rata. Di relab sama langganan saya nih, pakai memo yang karton itu tuh. Saya kesel, Pak, ini kenapa nggak ke GRI kayak minimal gitu kan. Saya kalau di compare kayak gini ya bingung gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya udah saya ke lab B deh. Lab B hasilnya sama kayak lab A. Ya kan, dia bilang enggak, saya percaya memo lab karton ini. Saya kesel, saya ke GRI aja dah, bodo amat dah. Yang penting kan prinsip saya tuh jaga nama baik. Kalau kita bener kan, kita perang gitu, nama baik saya loh. Iya. Ibaratnya gue jual sesuai kok. Iya, jadi 3 lab nih, termasuk GRI nih, lawan 1 lab karton itu. Saya bilang, Pak, ini udah 3 lab loh yang ngomong sama persis sama si lab A ini. Jadi ada alasan apa Bapak bisa bilang barang saya itu nggak otentik gitu kan? Wah, itu akhirnya ya jalan tengahnya ya tetaplah ujung-ujungnya kan daripada terjadi keributan, kita cari jalan tengah nih, potong berapa atau gimana. Karena posisi saya sendiri pun benar gitu. Iya. Ini biasanya kejadian sama konsumen yang awam banget ya kali ya? Atau enggak juga? Rata-rata itu udah berumur ya. Karena kan untuk beberapa senior lah ya kita ngomong kan. Ada tuh yang prinsipnya tuh saya percaya lab ini sampai mati gitu. Gua nggak urusan yang lain dah pokoknya. Pokoknya lu mau ngomong apa asal dia udah ngomong gitu barang lu salah gitu. Ada lu. Terutama yang udah
tua-tua Mas, yang udah berumur-umur. senior itu kadang-kadang kayak gitu loh. Oke lah kalau senior, tapi dia gaulnya di kalangan batu-batuan. Nah ini senior yang taunya cuman beli. Mungkin waktu zamannya Zamannya dia, dia. ya kan itu lab bagus banget. Gitu. Tapi kan Mas Adam tahu sendiri. Iya. Ilmu lab itu berkembang ya Mas. Benar Kan. benar. Kita juga pengalaman penjual juga kita upgrade terus kan. Kita pergi ke Thailand, kita ngelihat pasar gitu adanya barang apa gitu kan. Sampai ya beberapa treatment pun saya juga baru tahu, oh ternyata Aquamarine ada yang di GF. Betul. Itu sampai Polymer field. Iya. Gila apa ya Aquamarine di GF. Iya. Kadang-kadang lucu saya cerita kayak gini, Aquamarine di GF gitu. Ngapain ya gitu kan? Iya. Pada nggak percaya gitu, tapi ada Alexandrite di Iya, radiasi. itu cerita lama tuh tahun 2000-an. Itu Sempet rame itu Mas Markus. iya, tapi ada. Ada gitu memang. kan. Ada. Kadang-kadang kita cerita kayak gini nih. Lah lu jangan sotoy deh. Ada. Ada gitu loh. Jadi kita kan ya ibaratnya ngeliat pasar kan, kok ada ya kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita tahu nih. Tapi kita cerita ke orang yang nggak pernah terjun ke pasar, dibilangnya gila. Mau ngapain? Masa batu digituin gitu ya? Masa Aquamarine di GF lu gila lu? Ada. Ada lu gitu. Ya begitulah kadang-kadang kita serba salah. Berarti konsumen itu karakternya itu ya bisa dibedakan juga dari umur-umur itu ya? Oh bisa. Karena yang muda-muda mungkin lebih teredukasi kali ya, lebih ngikutin gitu ya, lebih belajar. Mungkin kan yang muda-muda kayak nontonin TikTok kan juga Mas Adam juga udah banyak kasih edukasi. Iya benar. Kan? Ya kalau yang tua-tua gimana sama TikTok kan? Iya sih, mereka udah susah ya, udah bingung. Baca SMS aja yang gede banget tuh tulisannya kan. Iya, memang zamannya beda sih Mas. Zamannya beda. Karena mereka bagusnya senior ini ya udah percaya sama orang tuh percaya banget. Gitu. Nah kalau kita kan tetap gali-gali terus. Tetap mau konfirmasi lah, ibaratnya gitu. Itulah. Nah begitulah dunia perbatuan. Seru ya. Lucu lah. Kayak belasan tahun saya yang masih muda lah, yang masih cupu lah saya. Itu belasan tahun saya jualan tuh pengalamannya lucu-lucu. Benar. Ada aja gitu. Ini buat teman-teman ya, saya itu kenapa gue undang Mas Markus ini karena kita kenal tuh udah lama Mas. Iya. Ya. Mas Markus tuh bikin Gary juga udah lama, ya kan? Bukan hanya Gary loh ya. Artinya yang gue undang sini bukan hanya yang bikin Gary, enggak. Yeah. Ini Mas Markus bikin dimanapun. Tapi karena udah lama, kayaknya banyak nih insight-insightnya yang seru buat digali. Jadi orang kenal lah gitu sosok Mas Markus ini kan bukan hanya lihat di Ruby Rebus, tapi gimana sih ceritanya di balik perjalanan karir kadang-kadang batunya kita ini? juga suka tukar pikiran ya. Iya, ngobrol. Batunya kok kayak gini. Pernah kan waktu itu kejadian kan, Mas Markus belinya apa kan, tapi ketika kita periksa menurut kita bukan. Kniska ya apa ya? Oh, itu satu lagi yang Birma Madagaskar tuh. Oh iya. Belum lama kan? Iya, belum lama itu. Itu gimana tuh kalau case kayak gitu Mas Markus? Itu yang saya bilang, saya beli misalnya batu 20 lot. Oh, itu dari lot itu ya? Iya. Jadi ya itulah, begitulah. Jadi Karena ini saya bentar ya, sering banget ada konsumen Mas Markus bilang, Mas Adam, saya beli satu lot. Nah, kenapa GRI kasih beda? Ini loh nih dijelasin sama penjualnya langsung Mas Markus. Nah, jadi emang namanya human error mah ada aja ya. Entah niat sengaja atau enggak ya. Karena kalau lihat sortir batu sendiri itu tuh udah kayak sortir pasir gitu. Mungkin Mas Adam tahu kan. Oh iya. Bener. Tangannya cepet gitu kan. Betul. Namanya mereka manusia pasti ada aja yang keuntal, kelempar gitu, ada aja sih. Jadi itu bisa terjadi ya menurut saya. Ini Iya. kejadian loh langsung nih. Saya semuanya keluar Burma, kalau yang ini kagak. Iya. Nah itu juga sih. Ya, tinggal diskusi ya kan. Kita diskusi, kita tanya, ya udahlah mungkin dan kita juga nggak ngeyel ya kan. Iya. Karena kan kita kan waras ya Mas. Betul. Ibaratnya bisa juga sih orang mungkin salah masuk. Iya, gitu kan. benar. Kalau prinsip saya Mas Markus sebagai gemolog ya sama gemolog GRI ya, kita itu mesti dengar keluhan dari konsumen. Iya. Dan dia mesti dengar benar Mas. Karena kenapa? Karena mereka itu di pasar kan. Mereka di pasar, mereka ketemu supplier, pasti ada info-info baru. Iya. Itu. Ya kan? Karena lab dan pelaku pasar ini kan kita saling kesinambungan itu. Kesinambungan. Kalau kita nggak bisa keep up, nggak bisa ikut, nggak mau denger, lab tuh ketinggalan Mas.
Nah, itu dia. Tapi ketika kita punya argumentasi yang kuat, ya kita mesti pertahankan. Nah. Tapi ketika kita rasa oh dia benar gitu ya, juga. kita mesti akuin. Jangan pernah malu untuk revisi. Itu prinsip saya, Mas Markus. Nah, itu dia bagusnya Itu. Mas Adam ya gitu sih. Kalau emang perlu direvisi ya revisi. Iya, Gitu. nggak ada yang salah gitu ya kan. Iya. Jadi ya emang kayak gitu sih, lab dan penjual itu berkesinambungan ya. Iya betul. Itulah. Ya. Seru ya. Seru sih. Kalau apa ya, namanya jualan batu mah gimana ya, enak-enak aja gitu. Pengalaman nambah, temen nambah gitu, koneksi nambah. Ya karena yang beli batu kan dari segala Iya loh. kalangan ya kan. Ada yang langganan lagi sama-sama duduk di toko saya nunggu nih. Nggak taunya dapat job juga ada. Lucu loh. Oh mereka nunggu ketemu akhirnya. Nunggu nih. Akhirnya ada job lah bareng. Ngobrol-ngobrol ternyata mereka tuh kerjanya tuh di bidang yang kurang lebih nyambung. Industrinya ya. Dan Mas bisa begini nggak, bantu ini. Oh bisa gitu kan. Malah tukeran nomor handphone. Tahu nih kita kebagian gagal. Mestinya ada komisi tuh ya kan. Emang bener kan. Aduh. Kita ngomong tuh. Aduh Bang Markus ini seru banget nih. Cuma kita terbatas durasi ya kan. Oke, siap. Udah ini kayaknya obrolan terlama loh Mas podcast. Sebelumnya 30 ya. Karena emang ini luar biasa enjoyable. Saya banyak dapat insight. Mudah-mudahan penonton juga channel ini banyak bisa dapat ilmu, belajar ya. Mas Markus ya. Mas Markus ini thank you banget udah nyempetin hadir sore-sore di Jakarta yang macet ini. Oh iya. Kita senang banget. Ya semoga ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol Mas Markus ya. Oke, siap. Makasih banyak Mas ya. Ya, Oke. thank you Mas Adam. Sampai ketemu video berikutnya. Bye bye. Oke.